Putri merupakan seorang gadis kecil yang baru berumur 6 tahun. Ia dilahirkan dari keluarga yang terpandang di desanya. Wajahnya sangat manis dengan mata bulat dan alis lentik bak boneka Barbie. Kulit putih kuning langsatnya yang bersih juga menjadi daya tarik bagi orang-orang yang melihatnya. Ya, Putri seperti anak kecil pada umumnya, ia sangat gemar sekali bermain dimanapun dan juga kapanpun. Orang tuanya pun tidak pernah melarang anak semata wayangnya itu untuk menghabiskan waktunya untuk bermain. Ayah Putri merupakan tuan tanah di desanya dan nama keluarga mereka sangat terkenal hingga ke desa-desa sekitar. Ya, keluarga Darmoyo sangat terkenal karena memiliki hutan jati yang sangat luas di belakang desa mereka. Akan tetapi, hutan itu terkenal sangat angker hingga para warga desa dilarang untuk mendekat apalagi memasuki hutan tersebut. Dari dalam hutan seringkali terdengar teriakan-teriakan yang sangat menyayat hati. Orang-orang yang melewati jalan di samping hutan juga terkadang melihat penampakan-penampakan dari penghuni alam sebelah. Dan bertepatan sekali, waktu itu merupakan tanggal merah dan sekolahku pun libur. Pagi itu, aku berencana untuk mengambil beberapa buah semangka di ladang samping desa. Aku pun berencana untuk membagikannya ke orang-orang di desa. "Mbak," dari lantai 2, aku berteriak sambil berlari menuruni tangga karena akan ke dapur di lantai 1. Ibu yang tengah duduk di sofa ruang tamu pun sontak berteriak memarahiku saat melihat aku menuruni tangga dengan berlari. "Sayang, jangan lari-lari dong, nanti jatuh," teriak ibu dengan muka khawatir. Ya, jika ingin ke dapur, aku harus memutari ruang tamu karena letak dapur ada di belakang. Saat aku berlarian menuju dapur, ibu tidak berbicara lagi. Ia hanya menghela nafas panjang melihat putri kecilnya tersenyum riang. Mbak Arum, ikut aku yuk," ucapku ke Mbak Arum setelah berada di dapur. Mbak Arum yang saat itu sedang mencuci piring pun langsung meninggalkan pekerjaannya dan langsung menghampiriku. Di situ juga ada satu pembantu lagi yang namanya Mbok Darmi. Ia hanya melemparkan senyum saat melihat kedatanganku. "Mau kemana Tonon?" tanya Mbak Arum dengan ramah. Aku pun lalu membisikkan rencanaku hari ini kepadanya dan Mbak Arum hanya tersenyum lebar dan juga menggeleng-gelengkan kepalanya ketika tahu rencanaku. Ia lanjut menengok ke arah Mbok Darmi dan Mbok Darmi pun mengangguk seolah tahu dengan apa yang telah kubisikkan kepada Mbak Arum. "Ayolah Mbak, itu kan berat, Putri tidak kuat sendirian." Aku pun merengek manja ke Mbak Arum. "Iya, ya sudah ayo," ucap Mbak Arum dengan senyum yang masih melekat di wajahnya. Akhirnya kami berdua pun berjalan keluar dapur menuju pintu depan. Saat di ruang tamu, aku pun buru-buru berlari membuka pintu agar tidak dipanggil ibu. Bisa gawat jika ibu tahu rencanaku. Namun tetap saja baru sedikit pun pintu besar itu kubuka, ibu langsung memanggilku. Terpaksa setengah tubuhku mengganjal pintu besar itu agar tidak tertutup kembali. Dan pada saat itu aku pun langsung merayu ibu dan pada akhirnya ibu pun mengizinkanku untuk pergi bersama Mbak Arum. Setelah sampai di ladang, kami pun langsung segera mengambil semangka yang telah matang. Bukan kita saja berdua, lebih tepatnya Mbak Arum dan juga Mang Aso. Aku hanya bisa berteriak saat melihat semangka yang besar. Aku yang selalu berteriak saat menemukan buah semangka besar, seperti melihat harta karun pun selalu disambut dengan tawa serta senyuman Mbak Arum dan juga Mang Aso. Ya, Mang Aso merupakan tangan kanan ayah dan dia adalah orang yang ditugaskan ayah untuk mengurus lahan yang luas ini. Tubuhnya tinggi dan agak gempal, dia orang yang sangat baik. Aku selalu diajaknya bermain saat sedang berada di ladang. 1 karung semangka sudah berhasil kami kumpulkan. Ya, ini tidak seberapa karena masih lebih banyak semangka yang belum dipetik, jadi tidak akan dimarahi ayah. "Waduh, kalau sebanyak ini saya tidak kuat Non," ucap Mbak Arum setelah melihat 1 kantong besar yang berisikan buah semangka.
Ya, terus gimana lagi dong, Mbak? Ya udah, biar saya saja, Neng, sahut Mang Aso menawarkan diri untuk membawakan karung tersebut. Ini semua mau dikasih ke siapa saja, Neng? Tanya Mang Aso setelah memanggul karung goni itu. Kasih siapa saja ya, Mang? Kalau enggak, dikasih ke orang-orang yang lewat saja ya, Mang, jawabku sembari tersenyum. Mang Aso pun ikut menyunggingkan senyumnya. Dia kagum dengan kebaikan anak kecil di depannya itu. Sesampainya di jalan, kami pun langsung membagi-bagikan buah semangka yang ada di karung itu. Namun entah kenapa orang-orang terlihat ragu saat menerima buah semangka dari kami. Akhirnya aku tetap mengacuhkan semua itu dan aku terus berjalan sembari membagikan buah semangka kepada orang-orang yang lewat. Dan pada saat itu jalan yang kulewati memang agak sepi karena orang-orang jam segini masih berada di ladang. Saat sedang berjalan, waktu itu aku melihat ada anak laki-laki yang seumuran denganku melihat kami dengan takut-takut di balik punggung ibunya. Ya, waktu itu aku pikir ia sepertinya menginginkan semangka yang kami bawa. Aku pun berinisiatif membawakan semangkanya ke anak itu. Akan tetapi, reaksi dari ibunya membuatku kaget dan juga takut. Tiba-tiba saja ibu itu berteriak dan langsung menjatuhkan buah semangka yang berada di tanganku. Jangan, aku rasudi nerima barang hasil pesugihan, teriak dari ibu itu dengan sangat kencang. Aku yang mendengarkan hal itu pun langsung ketakutan dan langsung menangis. Mbak Arum dan juga Mang Aso segera mendekati kami. Mbak Arum langsung menenangkanku dan membawaku menjauh, sedangkan Mang Aso terlihat berdebat dengan si ibu. Maksudmu itu ngomong kayak gitu apa? Bentak Mang Aso. Lah, kan bener apa yang saya katakan, dasar keluarga setan, ucap ibu itu lagi dengan berteriak. Ya, setelah kejadian tadi sore, malamnya saat makan malam aku pun langsung bertanya kepada ayah. Ya, pesugihan itu apa sih? Tadi sore itu loh ada ibu-ibu berteriak-teriak pesugihan dan katanya keluarga kita itu melakukan pesugihan. Bahkan dia sampai menyebut keluarga kita itu keluarga setan loh ya, tanyaku yang memecah keheningan di meja makan. Wajah ayah terlihat sedikit terkejut. Ayah melihatku dengan alisnya yang mengkerucut marah. Kumisnya yang tebal dimainkan dengan jarinya. Sepertinya dia kesal dengan pertanyaanku. Namun setelah melihatku ketakutan, ayah langsung memasang wajah senyum seperti biasanya. Ibu yang mana toh sayang? Tanya ayah dengan masih memasang senyuman, tapi senyumnya terasa menakutkan bagiku. Itu ya, jawabku tergagap dengan menahan tangis. Ibu kala itu menggeleng-gelengkan kepalanya dengan wajah ketakutan. Ia seperti tidak memperbolehkanku untuk memberitahu siapa ibu-ibu tadi. Ya sudah, setelah makan, adik siap-siap tidur ya, ayah pergi dulu. Ayah beranjak dari kursinya mengambil jaket di kamar lalu pergi keluar. Wajah ibu masih terlihat tegang. Ibu meminta Mbak Arum mengantarkanku ke kamar. Malam itu tidurku sangat tidak tenang. Beberapa kali aku terbangun ketika mendengar ada orang-orang yang menangis. Karena merasa kasihan, aku berniat mencari tahu siapa yang sedang menangis. Suaranya seperti tepat di depan kamarku. Dan saat aku dekati suara itu malah seperti menjadi menjauh. Kubuka pintu kamarku dan ternyata benar suaranya saat ini berpindah ke lantai 1. Dengan rasa kasihan dan juga penasaran yang menyeruak, aku pun turun ke lantai 1 dari tangga. Waktu itu aku melihat pintu depan terlihat sudah terbuka sepenuhnya. Hembusan angin dari luar pun dapat menjangkauku. Bulu kuduku serentak berdiri karena rasa dingin itu. Karena masih kecil, aku tidak merasa takut sama sekali. Justru dalam hatiku semakin menyeruak rasa kasihan karena tangisannya terdengar semakin menjadi-jadi. Aku pun langsung berjalan pelan menghampiri pintu yang terbuka lebar. Waktu kaki kecilku melangkah keluar, suara tangisan itu semakin terdengar. Malah kini suara itu bercampur dengan teriakan-teriakan histeris. Di malam yang gelap, berteman cahaya rembulan, aku pun berlari mencari sumber dari suara itu.
Tak sadar, kaki mungilku sudah beberapa kali bergesekan dengan daun jati yang terasa gatal di kulit. Itu tandanya aku sudah sampai di hutan jati di samping desa. Dari kejauhan, samar-samar terlihat cahaya obor. Aku pun lalu berjalan pelan sembari berusaha menyingkirkan beberapa daun jati yang menghalangi jalanku, mencoba untuk mendekat. Di tempat cahaya itu, terlihat dua orang laki-laki tengah menyeret seorang wanita, dan wanita itu berteriak-teriak kesakitan. Bagaimana tidak, rambutnya ditarik hingga tubuhnya terseret-seret di tanah. Tubuhku mulai gemetaran karena rasa takut. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Apa aku harus pergi untuk meminta pertolongan? Namun jangankan pergi mencari pertolongan, untuk berjalan saja rasanya kaki ini tidak bisa digerakkan lagi. Wanita itu diikat dengan tambang, lalu salah seorang laki-laki itu melempar tambang itu ke dahan pohon. Ya, laki-laki itu menarik talinya hingga tubuh wanita itu tergantung terbalik. Rambut panjang wanita itu menjuntai ke bawah hingga wajahnya kini dapat terlihat dengan jelas. Itu kan ibu yang tadi sore. Sontak aku pun sangat shock ketika mengetahui bahwa wanita yang sedang tergantung itu ternyata ibu-ibu yang memarahiku tadi sore. Lalu siapa dua laki-laki itu? Ternyata tidak hanya sampai di situ saja kekejaman mereka. Salah seorang laki-laki itu pun langsung mengeluarkan sebilah golok. Orang itu diam sejenak. Mulutnya sedang berkomat kamit, ia seperti membaca sesuatu. Sedangkan laki-laki satunya menaruh satu nampan berisikan bunga dan arang yang menyala. Bau harum tercium sampai ke tempatku berdiri. Baunya memang harum, namun rasanya membuat perutku mual. Si ibu juga itu terbatuk-batuk karena asap dari arang yang berada tepat di bawahnya. Cukup lama orang itu berdiri berkomat kami di depan ibu itu, hingga tanpa sadar ternyata golok itu sudah berada tepat di leher si ibu. Dan saat orang itu berhenti berkomat kamit, golok itu telah menggorok tenggorokan si ibu. Tubuh yang menggantung itu seketika menggelepar dan dari tenggorokannya langsung memuncratkan cairan segar. Di tengah keterkejutanku, aku melihat makhluk hitam besar mulai menjilati darah yang keluar dari leher si ibu. Tubuhku seketika langsung kehilangan tenaga. Aku pun langsung terjatuh di tanah bersama dengan cairan hangat yang mengalir di kedua kakiku. Ya, waktu itu aku mengompol. Aku sempat berteriak saat melihat kejadian itu. Namun karena berbarengan dengan teriakan si ibu, jadi dua orang itu mungkin tidak mendengar teriakanku. Aku sangat takut jika mereka akan menemukanku dan melakukan hal yang sama kepadaku. Saat aku mulai menenangkan diri, tiba-tiba saja dari arah belakangku ada tangan yang membungkam mulutku. Ya, Putri yang tengah dibekap sontak langsung memberontak dan berteriak-teriak. Namun usahanya sia-sia, tenaganya tidak ada apa-apanya dibanding orang dewasa itu. Suara Putri juga tidak bisa keluar karena tangan besar yang membungkamnya. Mata Putri pun langsung melihat wajah orang itu untuk memastikan. Dan ternyata benar, orang itu memang Mang Aso. Putri terlihat lega ketika mengetahui orang ini adalah Mang Aso. Putri pun langsung berhenti memberontak. Mang Aso mulai perlahan melepas tangan yang membungkam mulut Putri. Mang. Putri menangis mendekap Mang Aso dengan kuat. Jangan nangis, Neng. Jangan nangis. Seharusnya Neng itu jangan kesini, ucap Mang Aso sembari mendekap erat kepalaku agar suara tangisanku tidak bocor. Mang Aso pun langsung membawaku lari keluar dari hutan. Ia langsung membawaku seperti orang yang kesetanan berlari menuju rumah. Sesampainya di rumah, Mang Aso pun langsung mengetok-ngetok pintu. Tok 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 tok. Mbok Dar, bangun Mbok. Mang Aso mengetuk pintu dengan memanggil-manggil Mbok Darmi secara pelan-pelan. Tak lama kemudian Mbok Darmi pun membukakan pintu dan Mang Aso pun langsung menyeropot masuk seakan khawatir ada yang melihat kami. Ada apa So? Kamu itu kenapa? Tanya Mbok Darmi yang terlihat marah dengan kelakuan Mang Aso. Celaka Mbok, celaka, ucap Mang Aso panik setelah meletakkan aku yang sudah pingsan di kasur Mbok Darmi. Celaka kenapa So? Putri
si Putri telah melihat ritualnya, Mbok, ucap Mang Aso yang mondar-mandir kebingungan. Apa? Bagaimana bisa toh? Mbok Darmi mencengkram tangan Mang Aso dengan marah. Aku juga tidak tahu, Mbok, bentak Mang Aso. Dari raut wajah dua orang itu tergambar jelas jika mereka sangat menyesalkan dengan apa yang terjadi. Mereka sangat menyayangi anak juragannya itu. Entah seburuk apa akibat dari Putri yang melihat ritual itu, tapi sepertinya itu tidaklah sederhana. Apakah Tuan tahu tentang ini, So? Belum. Saat kami sedang melakukan ritual, aku mendengar teriakan dari balik pohon. Lalu aku pun langsung memeriksanya. Dan ternyata di situ sudah ada Neng Putri yang sedang terduduk lemas. Aku langsung buru-buru membawanya pulang, jelas Mang Aso kepada Mbok Darmi. Ya sudah, kamu cepetan beritahu beliau. Biarkan Non Putri malam ini tidur di sini. Aku takut jika Non Putri tidur di rumah, demit-demit di sana akan mengganggunya. Mang Aso lalu pergi kembali ke hutan jati untuk memberitahu majikannya. Mbok Darmi langsung mengambil seember air di sudut rumah keripiknya. Dia bergegas keluar rumah lalu mengambil setangkai daun kelor di depan rumahnya. Daun kelor itu lalu ia celupkan ke ember, lalu Mbok Darmi menyiprat-nyipratkan airnya ke sekeliling rumah. Keesokan harinya, tubuh Putri terasa panas hingga menggigil. Pak Mantri sudah dipanggil ke rumah untuk memeriksa keadaan Putri. Apalah daya, di kampung ini tidak ada dokter, hanya ada Pak Mantri yang itu pun hanya 2 hari sekali datang ke desa. Keadaan Putri tidak apa-apa, Pak. Dia cuma mengalami demam dan hanya butuh istirahat saja, terang si dokter. Mbok Darmi, Mbak Arum, ayah, ibu nampak lega setelah mendengar keterangan dari Pak Mantri. Ya sudah, Pak, nanti obatnya diminumkan sesuai anjuran saya ya. Saya pamit dulu, ucap Pak Mantri beranjak pergi lalu diantar oleh Mbak Arum. Mbok, ini kenapa Putri kok bisa ada di rumah Mbok? Tanya ibu Putri yang heran. Mbok Darmi gelagapan mendapat pertanyaan dari majikannya itu. Ia tidak bisa menjelaskan kejadian yang sebenarnya karena ayah Putri memerintahkan Mbok Darmi untuk menutupi segala sesuatu tentang ritual dari ibu Putri. Ritual keji yang sudah diwariskan secara turun-temurun di keluarga Darmoyo. Tadi malam saya balik ke sini buat ngambil gula, Bu. Karena saat mau buat teh ternyata gula di rumah saya habis, Bu. Saya ke rumah ibu dan Neng Putri pengen ikut. Jelas Mbok Darmi membuat alibi. Nah, pas di dapur ternyata ada Non Putri. Dia malah minta ikut saya ke rumah dan alhasil dia ketiduran di rumah saya, Bu. Lanjut Mbok Darmi lagi. Oh begitu, ya sudah, ucap ibu yang rasa penasarannya yang sudah hilang. Mbok Darmi pun jadi lega walau harus berbohong kepada majikannya itu. Ayah Putri pun juga nampak lega karena istrinya mempercayai perkataan Mbok Darmi. Dia sangat tidak mau melibatkan keluarganya dalam ritual. Ya sudah, Mbok, saya titip Putri dulu ya, Mbok. Saya dan Bapak akan pergi ke kota untuk membawa dokter. Saya masih khawatir dengan kondisi Putri. Lebih baik dia ditangani oleh orang yang lebih ahli, Mbok, ucap ibu Putri lagi. Iya, Bu, jawab Mbok Darmi. Ibunya Putri yang sedari tadi duduk di samping ranjang memegangi tangan putrinya itu lalu berdiri mengajak suaminya untuk keluar dari kamar Putri. Agar istrinya tidak curiga dan untuk mengurangi kekhawatiran istrinya, ayahnya Putri pun mengikuti kemauan sang istri untuk pergi ke kota. Di sisi lain, para warga desa sedang berkumpul di salah satu rumah warga. Mereka sedang kebingungan mencari keberadaan salah satu warga yang hilang tadi malam. Sebenarnya, para warga sudah mengetahui siapa yang menjadi dalang dari hilangnya salah satu warga di kampung itu. Tapi mereka takut jika harus berurusan dengan orang tersebut. Ya, kejadian ini memang bukan pertama kalinya terjadi. Sudah sedari dulu, setiap malam purnama selalu saja ada warga yang menghilang, entah itu warga kampung ini ataupun warga kampung sebelah.
Dan semua orang yang sebelumnya menghilang selalu sebelumnya mempunyai urusan dengan keluarga Darmoyo. Itulah yang membuat para warga takut jika harus berurusan dengan keluarga itu. "Ki, tolong istri saya, Ki. Tolong carikan istri saya, Ki," ucap salah satu warga yang merupakan suami dari si korban dengan memelas ke sesepuh desa. Sedangkan seorang anak yang datang bersama laki-laki itu terus saja menangis memanggil-manggil ibunya. Ditambah suasananya menjadi semakin keruh setelah kedatangan para pemuda kampung yang datang dengan emosi yang membara. "Ayo kita usir saja keluarga iblis itu. Bakar saja rumahnya." Teriakan ujaran kebencian pun terlontar begitu keras di luar rumah. Para orang tua yang berada di dalam pun akhirnya keluar. "Tenang dulu semuanya tenang," seru lelaki tua yang terlihat sudah sepuh itu. "Bukan perkara mudah untuk menghadapi keluarga Darmoyo. Kita tidak boleh gegabah," lanjut laki-laki tua itu. Sudah, apa yang kalian takutkan wahai orang tua? Apa sih yang kalian takutkan? Jika kalian sudah tidak sanggup untuk ikut berkelahi, biar kami para pemuda saja yang menghabisi seluruh keluarga itu. Toh palingan kita cuma berhadapan sama si Aso itu kan, ucap salah satu pemuda itu. "Bodoh, dasar anak muda. Memang anak buah keluarga Darmoyo yang terlihat itu cuma Aso, tapi seluruh demit penghuni hutan jati di belakang desa itu anak buah keluarga Darmoyo," jelas laki-laki sepuh itu dengan mimik yang kesal. Sebagian pemuda terlihat ketakutan, tetapi ada juga yang semakin marah setelah mendengar penjelasan dari laki-laki tua itu. "Tapi Ki, jika ini kita biarkan, ini bisa berbahaya buat para warga desa. Bisa saja anak atau istri kita, bahkan kalian sendiri yang akan menjadi korban selanjutnya," ucap lantang dari seorang lelaki yang merupakan suami dari korban. Kata-kata orang itu menyulut kembali emosi para pemuda. Semua penduduk desa juga kini sudah berkumpul. Mereka sudah tidak tahan dengan kelakuan keluarga Darmoyo yang selalu menghilangkan orang yang mempunyai masalah dengan mereka. Namun, jika kita tarik ke zaman dahulu, sebenarnya keluarga Darmoyo sudah menempati wilayah ini sebelum dibangun pemukiman. Dan dari dulu, keluarga Darmoyo tidak pernah mencampuri urusan desa. Jarang sekali keluarga itu berbincang ataupun berhubungan dengan warga desa. Mereka hanya fokus untuk menjaga hutan jati di belakang desa. "Ya sudah, jika itu keputusan kalian, maka apapun resikonya kalian tanggung sendiri," ucap laki-laki sepuh itu dengan mata yang melotot marah. "Nanti sore kalian berkumpul lagi di sini." Dan benar saja, setelah waktu sore telah tiba, para warga desa telah berkumpul. Puluhan lelaki telah memenuhi sebuah pelataran rumah salah seorang warga. Dan tidak hanya itu, mereka terlihat ada yang membawa golok, parang, dan ada pula yang membawa wadah yang berisikan minyak tanah. Ya, para warga akan membakar rumah putri yang merupakan turunan dari keluarga Darmoyo. Sedangkan para wanita dihimbau oleh sesepuh desa untuk tetap tinggal di rumah menjaga anak-anak mereka. Setelah malam hari tiba, para warga yang sudah larut dengan emosi yang memuncak setelah beberapa warga hilang secara misterius. Namun semua itu mereka yakini karena ulah keluarga Darmoyo, karena mereka yang hilang sebelumnya pasti mempunyai masalah dengan keluarga tersebut. Dan pada saat itu, tanpa babi bu lagi, mereka pun akan membakar rumah keluarga Darmoyo hingga akhirnya para warga mulai terlihat berjalan beramai-ramai menuju ke rumah keluarga Darmoyo. Sesampainya di rumah tersebut, para warga yang sudah tersulut emosi pun akhirnya mereka mendekati rumah tersebut lalu menyiramkan minyak tanah ke rumah mewah itu. Hingga akhirnya salah satu warga pun langsung menyalakan api dan melemparkan ke minyak tanah di bagian rumah. Seketika api pun berkobar perlahan melahap rumah itu. Akan tetapi para warga waktu itu menyangka jika keluarga itu sedang berada di rumah, maka dari itu para warga tidak mencari terlebih dulu di dalam rumah.
Mereka langsung membakar berharap keluarga Darmoyo akan ikut serta menjadi abu dengan rumah milik mereka. Akan tetapi waktu itu Putri, Mbok Darmi, Aso sedang berada di rumah Mbok Darmi, sedangkan ayah dan juga ibu Putri pun tengah keluar kota. Aso yang waktu itu akan ke rumah majikannya untuk mengambil beras untuk dimasak di rumah Mbok Darmi. Waktu itu Aso melihat dari kejauhan jika rumah majikannya sudah dilahap dengan jagung merah dan disertai sorak-sorai dari warga yang tengah berkumpul di halaman rumah majikannya itu. Aso yang melihat hal itu pun langsung sadar jika ia dan juga keluarga besar majikannya tengah menghadapi masalah besar. Ia pun langsung kembali ke rumah Mbok Darmi, lalu langsung membawa Mbok Darmi dan juga Putri meninggalkan desa itu. Dan pada saat itu tanpa sedikit pun rasa curiga jika rumahnya akan dibakar oleh warga, ayah dan juga ibunya Putri waktu itu tiba-tiba langsung menuju ke rumah setelah sepulangnya dari kota. Betapa terkejutnya mereka ketika dari kejauhan mereka melihat para warga yang berkumpul dengan luapan emosi. Dan pada saat itu ayah Putri yang sudah dilanda ketakutan jika ia akan dibunuh oleh warga, ia pun langsung memutar arah kembali kendaraan untuk meninggalkan desa itu. Akan tetapi salah satu warga ada yang mengetahui, dan pada saat itu para warga pun langsung mengejar mereka, dan ada pula yang sudah menunggu di gerbang keluar desa. Setelah mereka terkepung, akhirnya para warga yang sudah tersulut emosi dan amarah yang sudah memuncak pun mereka pun langsung menyeret paksa ayah dan juga ibu Putri. Dan betapa mengerikan, para warga langsung menghabisi mereka dengan sangat kejam tanpa sedikit pun rasa ampun. Dan pada saat itu para warga yang sudah mengetahui jika mereka berdua sudah tidak bernyawa, mereka pun langsung membuang jasad ayah dan juga ibu Putri ke hutan jati miliknya. Setelah kejadian mengerikan itu, beberapa hari kemudian teror pun mulai menghantui para warga. Ya, para warga melaporkan ke sesepuh desa yang bernama Ki Entus bahwa mereka telah diteror sosok yang mengerikan. Ya, mereka meyakini jika sosok itu merupakan sosok arwah ayah Putri. Karena para warga merasa selalu diteror, akhirnya mereka pun sepakat untuk mendatangkan seorang ustadz yang bernama Ustadz Khalid untuk membantu mengusir sosok yang selalu meneror para warga. Ustadz Khalid berkata jika arwah keluarga Darmoyo telah marah dengan warga desa. Akan tetapi Kiai Khalid terus berusaha untuk mengusir sosok itu. Dan benar saja, setelah para warga berkumpul untuk melakukan doa bersama Kiai Khalid, waktu itu Kiai Khalid terlihat merapalkan doa, zikir, dan juga ayat-ayat suci. Betapa mengejutkan waktu itu, sesosok mengerikan bertubuh kosong, muka hancur tiba-tiba datang di hadapan Kiai Khalid. Para warga yang waktu itu mengetahui mereka pun sebenarnya merasa takut. Namun Kiai Khalid terus membaca ayat-ayat suci, dan tidak lama kemudian sebuah cahaya terang tiba-tiba saja menghempas ke arah tubuh sosok itu. Dan anehnya, tiba-tiba sosok itu menghilang ditelan kegelapan malam. Hingga akhirnya setelah pengusiran sesosok yang selalu meneror para warga oleh Kiai Khalid, warga kampung semakin hari semakin merasa aman dan tak pernah diteror kembali oleh sosok itu. Kini para warga bisa kembali hidup tenang tanpa ada rasa ketakutan sejak hilangnya keluarga Darmoyo dari muka bumi ini. Sedangkan Putri, Mbok Darmi, Mbak Arum, dan juga Mang Aso, mereka semua tak pernah kembali dan para warga pun tak pernah mengetahui keberadaan mereka. 1 bulan kemudian, Ki Entus bersama beberapa warga pun sowan ke rumah Kiai Khalid untuk mengabarkan jika para warga telah aman dari teror semenjak pengusiran dari Kiai Khalid. Dan pada saat itu, beliau pun berkata, "Alhamdulillah, semua itu karena kehendak Allah. Pesan saya kepada kalian dan juga untuk semua warga desa, jangan pernah bersekutu dengan setan. Apapun keadaan kalian, kalian harus tetap menjaga keimanan kalian kepada Sang Maha Pencipta, agar kehidupan kalian selalu diberkahi
Dan satu hal yang perlu kalian ingat, jangan pernah sekali lagi berbuat buruk kepada sesama. Tapi karena semua itu sudah terlanjur, ya sudah, kalian harus meminta ampun kepada Sang Pencipta atas kesalahan kalian telah menghakimi keluarga besar Darmoyo. Dan jangan pernah diulangi lagi perbuatan main hakim sendiri. Dan perlu kalian ingat, kejadian terhadap keluarga Darmoyo itu harus menjadi pelajaran bagi kalian, bahwa Allah akan membalas semua perbuatan makhluknya baik maupun buruk. Seperti halnya keluarga Darmoyo yang telah mendapatkan balasan atas perbuatan mereka selama hidupnya. Ucap Kiai Khalid menasehati dan sekaligus menutup kisah dari keluarga Darmoyo. Ya, sekian cerita kali ini. Semoga cerita ini bisa menghibur dan cerita ini bisa bermanfaat yang kami harapkan. Dan tentunya cerita kali ini bisa menemani waktu istirahat teman-teman dimanapun berada. Kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Dan cerita kali ini sangat-sangat luar biasa, karya dari salah satu penulis yaitu Candawarma. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada beliau, dan semoga untuk teman-teman dimanapun berada yang telah mendukung kami diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, dan dijauhkan dari segala hal mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Dan untuk teman-teman mungkin yang baru menemukan channel Kegelapan Sunyi dan baru mendengarkan cerita-cerita dari kami, yang belum mendukung silahkan dukung kami dengan cara klik tombol subscribe-nya. Dan jika memang video ataupun cerita dari kami dirasa bermanfaat ataupun menghibur, jangan lupa klik tombol jempolnya agar kami ini lebih bersemangat lagi membuat cerita-cerita terbaru di channel Kegelapan Sunyi. Dan tak lupa jika ada kesalahan dari penyampaian kami di dalam cerita ataupun ada masukan, jangan sungkan-sungkan untuk beri kami masukan agar kami ini lebih memperbaiki lagi ke depannya. Sekali lagi kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Dan untuk teman-teman mungkin ada yang ingin berbagi kisah, berbagi cerita, silakan bisa hubungi kami melalui WhatsApp 0852 1882 0074. Ya, sekian cerita dari kami. Bye, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.